Selamat datang Bapak Arifin. Ya, selamat datang, Bagaimana Ibu. kabarnya Bapak Arifin? Ya, puji Tuhan, sehat-sehat selalu, selalu bahagia. Ya, masih dalam kondisi pandemi ya Pak ya. Iya. Dan meskipun masih dalam kondisi pandemi, ternyata tetap banyak pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan ya Pak ya. Iya, benar. Dan seperti yang kita tahu, dalam sebuah pernikahan pasti menghabiskan banyak sekali dana ya Pak ya. Iya. Lah, apakah ada tips untuk menyisihkan uang bagi pasangan pengantin baru yang setelah menghabiskan uang banyak untuk pesta pernikahan, Pak? Iya, jadi kita kan dari kalangan muda juga, jadi kan masih bisa berusaha memberikan gambaran ya kepada kaum milenial yang masih muda, yang barusan menikah, ya kan. Iya, betul. Kita biasanya kan dari hasil dari kerjaan kita sebagian sisihin bisa untuk ngangsur cicilan untuk beli rumah ya. Iya. Jadi kalau di KPR itu kalau masih muda, usianya masih muda, itu bisa jangka panjang sekali ya menurut saya. Itu bisa sampai 20 tahun. Oh, lama juga. Iya. Jadi selain itu juga sekarang ini saat yang tepat kalau untuk mau KPR karena kan bunganya sangat murah ya. Dalam kondisi pandemi ini ya Pak? Ya, justru pada sekarang ini kan BI rate memang sengaja ditekan oleh pemerintah. Iya, iya. Jadi mereka juga memberikan harga itu bunganya sangat murah gitu. Oh, iya, iya. Jadi buat pasangan pengantin baru nih kesempatannya buat kredit KPR rumah ya Pak ya, sangat Iya. besar karena bunganya ditekan oleh pihak KPR. Iya. Nah, kalau untuk pasangan pengantin baru nih Pak, lebih baik membeli tanah atau rumah di perkampungan biasa atau KPR? Iya, sebenarnya kan kalau kita beli rumah itu sesuatu yang kebutuhan primer. Jadi satu untuk sebisa mungkin untuk selamanya ya. Jadi Iya, betul. kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing sebenarnya. Kalau kita pengen punya desain sendiri, ya lebih baik kita beli tanah. Tapi kalau memang kadang-kadang kita tidak mau repot, tidak mau berurusan dengan kontraktor, kita lebih baik beli rumah yang sudah jadi. Nah, adapun beli rumah yang sudah jadi pun bisa disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Jadi misalkan, oh kita cari yang tata ruangnya, oh kira-kira pas nih untuk keluarga kita, Iya. ya kita bisa pilih yang itu. Nah, kalau untuk tipe rumahnya yang lagi ngetren di karangan anak-anak muda ini yang seperti apa Pak? Tipe rumah yang minimalis, yang bergaya seperti apa? Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan? Ya. Posisi sekarang ini kan zaman sudah bergeser ya. Iya. Jadi sekarang ini orang beli rumah itu tidak hanya untuk sekedar untuk rumah tinggal, tetapi betul. juga rumah yang sekaligus bisa untuk dinikmatin. Misalkan ada tamannya luas, ada kolam, kemudian mungkin ada bagi yang suka renang ya bisa ada swimming pool, banyak-banyak pepohonan. Jadi rumah-rumahnya sih nggak terlalu besar ya, tetapi dia punya public areanya ini yang lebih gede gitu, misalkan taman, kolam itu tadi ya. Dan juga mungkin dia juga dibikin kamarnya yang besar, ada kamar mandi dalam, ada bathtub mungkin gitu. Nah, kalau tipe rumah yang minimalis itu kira-kira masih ngetren di kalangan anak muda nggak nih Pak? Masih juga, jadi minimalis pun sampai sekarang juga masih diminatin. Iya. Jadi mungkin kan mereka itu cuman sekarang lebih disentuh oleh arsitek-arsitek muda ya. Jadi rumah minimalis itu sekarang sudah bergayanya ada yang ekstrim, ada yang mungkin jadi kamarnya pun bisa miring 45 derajat, bisa ada yang miring 60 derajat gitu kan. Memang ada sisi arsitekturnya sih. Iya, yang bergaya unik seperti Iya, itu ya, Pak, bergaya ya? unik. Nah, kalau dari kembali lagi ke yang membeli tanah atau membeli rumah di perkampungan atau di KPR, nah itu kira-kira plus minusnya apa sih kalau misalkan ini pengantin baru sudah punya budget yang cukup untuk membeli rumah di perkampungan, tapi juga punya budget yang cukup untuk membeli rumah di perumahan. Lah, kira-kira plus minusnya apa nih antara yang di perkampungan sama di perumahan seperti itu? Jadi gini, kalau kita beli rumah di suatu klaster, klaster itu kan sudah tersedia fasilitasnya, antara lain mungkin ada satpam 24 jam. Iya, Jadi keamanannya dari lebih segi terjamin. keamanan, kalau misalkan dia punya anak kecil, dia mungkin relatif lebih aman ya, karena kan dia bisa lari-lari, bisa
bermain di tetangga atau bermain di taman itu relatif lebih aman. Tapi kalau kadang ada juga orang yang suka tinggal di kampung karena mungkin sudah terbiasa hidup di kampung, ya bukan jadi masalah karena kalau di kampung kan biasanya rumahnya sudah ada pagar tinggi dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau di kampung kan mereka harus memikirkan harus punya space yang gede. Kalau di klaster kan space-nya nggak harus besar ya, gitu. Jadi begitu, untuk para pengantin baru bisa dicatat nih yang ingin membeli rumah di perkampungan atau di perumahan, bisa dipertimbangkan dulu ya plus minusnya seperti apa. Nah Pak Arifin, untuk pengantin baru nih ya biasanya kan mereka membutuhkan waktu apa ya, waktu untuk yang lebih intim berdua seperti itu. Nah kira-kira tips membeli rumahnya itu yang seperti apa? Maksudnya untuk lokasi, untuk seperti apa begitu? Bagaimana Pak kira-kira tipsnya? Iya, jadi terima kasih juga pertanyaannya. Untuk kita membeli rumah, kita kan harus disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jadi kalau kita misalkan pengen punya 3 kamar tidur, atau mungkin kebutuhannya keluarganya pengen ada orang tua yang tinggal juga, jadi kita bisa sesuaiin juga. Atau ada juga mungkin akan punya beberapa pembantu, juga kita harus perhitungkan di situ. Jadi kita sebisa mungkin itu beli rumah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, biasanya kalau orang kondisi sekarang ini dan kedepannya ya, rumah yang ideal itu adalah rumah yang punya kamar yang cukup luas. Dari segi ruang keluarga juga ada ruang keluarga yang gede, kemudian juga punya udara yang bagus, sirkulasi yang bagus, pencahayaan yang masuk juga yang bagus. Jadi kita sebisa mungkin itu punya hunian yang ideal untuk ditinggalin. Jadi kita betah di rumah gitu. Jangan sampai kita hanya suka dengan lokasi dan tata ruangnya, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Iya betul sekali, itu sangat penting ya, harus diperhatikan ketika kita akan membeli rumah.